Selamat datang, kita ketemu lagi untuk membahas materi pertemuan minggu ke-10. Setelah kemarin kita membahas mengenai cash flow di dalam capital budgeting, maka untuk pertemuan minggu ke-10 kita akan lanjutkan tetap pada materi mengenai capital budgeting. Kita ingin mengkaitkan dengan resiko dan sekaligus resiko tersebut itu akan membuat pihak pengambil keputusan akan menghitung ulang mengenai hasil valuasi di dalam capital budgeting. Oke, jadi kita lihat dulu tentang PPT-nya di sini di chapter 12 gitu ya. Seperti yang sudah tadi saya kemukakan, hari ini kita akan melihat yang pertama kaitannya dengan resiko. Seperti yang kita ketahui pada saat menyusun mengenai capital budgeting, selain tentang cash flow, maka bagian penting kedua yang harus dipertimbangkan adalah mengestimasi required return. Nah, untuk required return, semakin besar required return yang kita harapkan, maka sejalan dengan resiko. Itu ya, di sini nanti kita akan melihat bahwa yang namanya pengambilan keputusan ketika ada beberapa alternatif investasi aset real di capital budgeting, nah perbandingannya harus seimbang atau setara gitu ya, apple to apple. Sehingga pada saat menentukan required return antara investasi pertama dengan investasi yang kedua, resiko yang ada di dalamnya itu juga harus sama. Kalau tidak, maka hasil pengambilan keputusan bisa jadi salah. Oke, kemudian nanti kita juga akan lihat lebih dalam mengenai resiko dalam menentukan perhitungan atau hasil valuasi. Nanti kita juga akan lihat tentang analisis resiko, analisis skenario gitu ya. Ada beberapa skenario yang juga harus dipertimbangkan pada saat kita ingin melihat mengenai resiko dari investasi di aset real capital budgeting. Kemudian kita juga akan melihat resiko-resiko lain di luar ya, termasuk ketika perusahaan pengambil keputusan skupnya multinasional atau tidak hanya berada di satu negara tetapi juga berada di banyak negara. Gitu ya. Oke. Dan nanti juga kita akan lihat kaitannya ketika kita sebagai pihak pengambil keputusan akan memperbandingkan investasi, maka investasi seperti yang tadi saya kemukakan itu harus betul-betul similar, sehingga kita memperbandingkan sesuatu yang tepat. Nah, andai kata di sini ya pada saat ada beberapa alternatif ternyata tidak similar, baik mungkin secara usia cash flow yang akan nanti didapatkan gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Termasuk pada saat investasi yang akan diambil itu sifatnya mutual eksklusif ataukah kemudian independen. Itu juga akan mempengaruhi ya pengambil keputusan pada saat dikaitkan dengan capital, dikaitkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Nah, seperti di awal tadi disampaikan bahwa pada saat menentukan required return, resiko itu menjadi bagian. Itu ya, semakin tinggi required return yang akan diestimasi untuk investasi di dalam capital budgeting, itu menandakan resiko di dalam investasi tersebut itu juga akan semakin besar. Nah, oleh karena itu pada saat kita bicara mengenai pengambilan keputusan capital budgeting, alternatif investasi harus mempunyai atau memiliki level resiko yang sama. Ya, jadi di sini dikemukakan level resiko harus sama, gitu ya. Nah, andai kata level resiko tidak sama, maka sebetulnya ya hasil investasi bisa jadi akan bias atau bisa jadi akan terjadi kesalahan.
Kita lihat contohnya di dalam tabel 12.1. Nah, di sini ditunjukkan ada dua proyek, yaitu proyek A dan juga proyek B. Itu ya, dengan estimasi cash flow selama 5 tahun. Untuk proyek A tahun pertama sampai dengan tahun kelima akan menghasilkan cash inflow sebesar 14.000 US dollar. Nah, sementara untuk proyek B pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima, cash inflow yang akan diperoleh itu berbeda-beda. Tahun pertama sebesar 28, tahun kedua 12.000, kemudian tahun ketiga sampai dengan tahun kelima itu baru sama sebesar 10.000. Nah, untuk mengambil proyek A, maka perusahaan harus mengeluarkan initial investment itu sebesar 42.000. Sementara untuk proyek B itu sebesar 45.000. Nah, dengan require return ya atau cost of capital, jadi pada saat perusahaan ingin menjalankan mengenai ya alternatif proyek A maupun proyek B, perusahaan menggunakan sumber pembiayaan modal dari eksternal dan timbul namanya biaya modal sebesar 10%. Nah, ketika kemudian dihitung dengan teknik yang sudah dipelajari di chapter sebelumnya di minggu ke-8, ya teknik salah satunya adalah NPV, maka untuk proyek A akan dihasilkan NPV sebesar 11.071 US dollar. Sementara untuk proyek B itu sebesar 10.924 US dollar. Nah, kalau berdasarkan hasil keputusan, maka dari proyek A dan proyek B gitu ya, sama-sama sebetulnya menghasilkan nilai NPV yang positif. Nah, sehingga dua-duanya sebetulnya layak untuk dijalankan. Nah, ketika perusahaan itu harus memutuskan salah satu karena proyek A dan proyek B sifatnya adalah mutual eksklusif, maka yang akan diambil, nah tentu hasil NPV yang lebih besar, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau independen boleh dua-dua bisa dijalankan karena menunjukkan NPV yang dua-duanya positif. Tapi ketika mutual eksklusif, artinya perusahaan harus memilih salah satu berdasarkan hasil hitungan kelihatan seolah-olah proyek A itu lebih layak untuk dijalankan dibandingkan proyek B. Kenapa? Karena proyek A menghasilkan NPV jauh lebih besar dibandingkan proyek B. Itu ya. Tapi kalau kita kaji lebih ulang, lebih dalam, nah kita lihat untuk proyek A tadi selama 5 tahun akan menghasilkan cash flow 14.000 setiap tahunnya. Sementara untuk proyek B, nah di sini ditunjukkan untuk tahun pertama 2 kali lipat, 2 kali lebih besar, gitu ya, hampir 2 kali lebih besar daripada proyek B. Nah, hasil NPV tentu juga akan bisa kemudian berpengaruh atau berbeda ketika kalau dilihat dari cash flow gitu ya, pada tahun pertama proyek B akan mendapatkan cash inflow 2 kali lebih besar daripada proyek A. Nah, tentu ya, cash inflow yang didapatkan pada tahun pertama itu kemungkinan bisa direinvestasikan. Ya, ada tambahan hasil investasi gitu ya pada tahun pertama, dan tentu itu akan bisa berdampak terhadap NPV dari proyek B menjadi lebih tinggi. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, maka dua proyek ini sebetulnya memiliki tingkat resiko yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, nih sini ditunjukkan kerasa bahwa level untuk resikonya dirasakan itu sama, tapi kenyataannya bisa jadi akan berbeda, gitu ya. Termasuk juga kemungkinan ya ke depan terkait dengan tadi cash flow, ya penerimaan cash flow kemungkinan akan diperoleh. Nah, antara 2 proyek atau 3 proyek itu bisa jadi akan juga berbeda, gitu ya. Probabilitas untuk cash flow ke depan bisa diterima itu juga bisa jadi berbeda. Sehingga
dalam hal ini kita tidak boleh langsung memutuskan bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada alternatif Project A dan Project B, di mana Project A dan Project B itu mutual eksklusif, dipilih salah satu, langsung yang memutuskan adalah Project A yang akan diterima. Nggak bisa seperti itu, gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, antara Project A dan Project B, apakah kemudian betul-betul similar, apakah betul-betul kemudian sama dari sisi resikonya, nah itu yang harus kita lihat lebih jauh. Nah, kemudian di sini juga ada contoh gitu ya, misalnya Treadwell Tire Company. Oke. Nah, di sini mempertimbangkan untuk investasi gitu ya. Project A dan Project B. Sifatnya adalah mutual eksklusif. Jadi, pada saat kita ingin mengambil investasi gitu ya, yang harus lebih berhati-hati pada saat alternatif pertimbangannya ya bentuknya adalah mutual eksklusif gitu ya, beda dengan yang independen. Karena kalau independen selama hasil ya teknik pengambilan keputusan melebihi dari gitu ya syarat diterima, maka sebetulnya proyek itu 22 atau 3 atau 4 itu bisa dijalankan semuanya. Tapi kalau sifatnya adalah mutual eksklusif, nggak bisa. Karena pihak perusahaan itu harus memilih salah satu. Nah, pada saat harus memilih salah satu, nah perusahaan butuh untuk memastikan betul-betul ya pada saat memperbandingkan, itu memperbandingkan sesuatu yang sama. Gitu ya, tidak boleh kemudian berbeda. Ya, dari sisi khususnya risiko karena akan menentukan kaitannya dengan hasil perhitungan gitu ya, baik itu NPV, baik itu kemudian IRR maupun dari sisi modified payback period-nya. Oke. Nah, ini ada contoh tentang Treadwell Tire Company gitu ya. Nah, ingin mempertimbangkan investasi di Project A dan Project B, di mana kedua proyek tersebut bersifat mutual eksklusif. Itu ya. Nah, untuk initial investment dari dua proyek sama, nilainya adalah sebesar 10.000 US dollar. Nah, oke, dengan required return atau cost of capital yang sama juga sebesar 10% gitu ya. Kemudian ya diperkirakan cash inflow yang akan diterima selama 15 tahun ya, itu selalu konstan. Nah, hasil NPV harus lebih besar dari 0 kalau Project A atau Project B itu akan diterima. Nah, coba kita hitung ya. Kalau dari hasil perhitungan dengan data yang tadi, gitu ya, dilihat bahwa ketika Project A dan Project B initial investment yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 10.000, kemudian cost of capital-nya 10%, kemudian cash flow ya yang akan diterima ke depan selama 15 tahun itu konstan. Nah, hasil NPV-nya sebesar 1.314. Artinya di sini lebih besar dari 0. Gitu ya. Positif. Maka kedua proyek itu sebetulnya akan layak untuk dijalankan. Oke. Nah, masalahnya pada saat kita kemudian lihat lebih dalam gitu ya, kemungkinan ke depan ya, tadi ini kita mau lihat kaitannya dengan cash flow setiap tahun gitu ya. Jadi kalau ini dihitung cash flow setiap tahun yang akan diperoleh untuk Project A dan Project B itu sebesar 1.314. Nah, kalau kita lihat lebih dalam gitu ya, kaitannya dengan kemungkinan ya estimasi cash inflow ke depan akan terrealisasi untuk Project A itu 100%. Sementara untuk Project B 65%. Nah, di sini ditunjukkan gitu ya bahwa sebetulnya Project B itu lebih beresiko gagal cash inflow ke depan akan didapatkan oleh perusahaan dibandingkan dibandingkan proyek yang
A, gitu ya. Karena di sini tunjukkan Project A selama 15 tahun setiap tahun akan mendapatkan 1.315 dan kemungkinannya adalah 100%. Gitu ya. Jadi tingkat kepastiannya 100%. Sementara tingkat untuk Project B tingkat kepastiannya 65%. Nah, sehingga di sini ditunjukkan Project B itu lebih beresiko untuk gagal cash inflow ke depan dibandingkan yang Project A, atau di sini ditunjukkan Project A lebih kecil resikonya dibandingkan Project B. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, maka gitu ya, kita akan lihat sebetulnya gimana. Kalau dua-dua itu diperbandingkan, ya untuk Project A kita bisa mengatakan resikonya menjadi lebih kecil dibandingkan yang B. Nah, kita lihat lagi, kita berdalam lagi dengan analisis skenario gitu ya, untuk bisa kemudian mendapatkan kepastian gitu ya pada saat perhitungan MPV nantinya. Oke. Nah, untuk skenario analisis kita menggunakan, karena gini, yang namanya cash inflow ke depan itu kan estimasi. Namanya estimasi belum tentu realisasinya sama seperti diestimasikan. Ada kemungkinan estimasi tadi tidak sama gitu ya realisasinya. Maka dari itu kita membutuhkan skenario analisis untuk memperdalam kemungkinan yang tadi ya, bahwa project A itu 100% dan bahwa project B 65%. Oke. Nah, untuk skenario analisis kita punya 3 analisis skenario. Pesimis, kemudian ya rata-rata kebanyakan gitu ya, dan optimis. Oke. Nah, ini kemudian kita lihat dari project A gitu ya, terkait dengan cash inflow yang akan diperoleh selama 15 tahun tadi sebesar 1.315. Nah, di sini ditunjukkan gitu ya. Kalau kondisinya pesimis, maka cash inflow setiap tahun yang akan diterima itu sebesar 1.500. Nah, sementara untuk project B, untuk kondisi pesimis, ya nggak akan dapat. Gitu ya, 0. Oke, nah rata-rata untuk project A dan project B setiap tahun ke depan bisa memperoleh cash inflow itu sebesar 2.000. Jadi sama sebetulnya antara project A dan project B. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dengan analisis skenario, gitu ya, khususnya untuk skenario yang pesimis, nah project B itu ke depan cash inflow bisa jadi nggak ada. Tapi untuk project A ketika tadi 2.000 itu masih ada kemungkinan bisa mendapatkan 1.500. Gitu ya. Nah, untuk kondisi optimis, project A cash inflow yang akan diterima setiap tahunnya 2.500. Tapi untuk project B kemungkinan ya optimis akan bisa memperoleh cash flow 2 kali lipat. Gitu ya, sebesar berapa? 4.000. Oke. Nah, kalau kita lihat range-nya, maka gitu ya, untuk project A range-nya sebesar 1.000. Gitu ya. Dilihat dari mana? Dari 1.500 sampai dengan 2.500. Nah, itu rentang, range itu rentang, gitu ya. Rentangnya adalah sebesar 1.000. Sementara untuk project B, range-nya itu sebesar 4.000. Gitu ya, dari 0 sampai 4.000. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk NPV, gitu ya. Untuk NPV project A pada kondisi pesimis, gitu ya, masih bisa memperoleh positif 1.409 ya US dollar. Sementara untuk project B pada kondisi pesimis tadi ya, cash inflow ke depan tidak akan diperoleh. Oke. Nah, sehingga perusahaan project B kalau kondisinya pesimis justru NPV-nya itu rugi minus sebesar 10.000. Jadi nggak dapat apa-apa. Ya sebesar apa? Sebesar initial investment yang dikeluarkan. Itu kerugiannya, gitu ya. Makanya di sini itu minus 10.000 untuk project B ketika kondisinya adalah pesimis. Oke. Untuk kondisi rata-rata kedua project baik A maupun B NPV-nya sama, yaitu sebesar 5.212.
Nah, untuk kondisi optimis, project A, NPV-nya sebesar 9.015. Nah, untuk project B, ketika kondisinya optimis, tadi ya, cash inflow ke depannya itu bisa dapat 2 kali lipat dari yang rata-rata. Nah, di sini juga ditunjukkan NPV-nya pada saat kondisi optimis, project B itu kemungkinan bisa mendapatkan 20.424, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari range, sama seperti ketika kita mencari range untuk cash inflow, nah, dari 1.000 sampai 9.015. Nah, itu range-nya sebesar 7.606. Nah, sementara untuk project B dari minus, dari nggak dapat apapun, gitu ya, bahkan malah rugi sebesar initial investment-nya, sampai dengan kalau optimis kemungkinan akan bisa diperoleh 20.000. Nah, itu range-nya sebesar 30.000. Gitu ya, rentangnya dari minus 10.000 sampai dengan 20.424 itu sebesar 30.424. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari ya dua project ini gitu ya, maka kalau dilihat ya sebetulnya project A gimana secara resiko menjadi lebih kecil daripada project B gitu ya. Memang kalau dilihat dari sisi NPV ya kemungkinan bisa diperoleh jauh lebih besar yang B ketika kondisinya optimis gitu ya. Tapi kenyataannya kalau tidak ya kondisinya itu jelek itu justru malah rugi gitu ya. Nggak balik modal sama sekali, bahkan malah ya modal yang keluar itu ya sudah hilang ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pada saat pengambilan keputusan, ya kita mencari NPV dengan tadi ya cost of capital-nya antara A dan B sama-sama 10.000, itu sebetulnya kurang tepat. Karena apa? Project B itu lebih beresiko daripada project A. Gitu ya. Oke, bentar. Kok mencolot sampai di atas ya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat dari sini nih, dari sisi ya tentang distributionnya probabilitas, maka gitu ya, nggak sama antara dua project tadi, gitu ya. Oke. Kemudian yang lain ya terkait dengan ya mungkin resiko ketika perusahaan tadi ya skupnya adalah internasional atau multinasional. Nah, ini juga harus dipertimbangkan kaitannya dengan international risk, resiko internasional seperti apa? Nilai tukar gitu ya. Jadi misalnya project tadi gitu ya, itu di negara yang berbeda. Oke. Jadi project A itu di negara Singapura, sementara project B itu misalnya di negara Malaysia. Nah, tentu yang namanya nilai tukar nggak sama nih, kan gitu ya. Bisa jadi yang satu lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Nah, tentu itu juga akan berdampak terhadap hasil pengambilan keputusan, gitu ya, untuk teknik capital budgeting. Oke. Nah, termasuk politik risk gitu ya. Jadi selain nilai tukar, maka yang harus juga dipertimbangkan pada saat perusahaan akan melakukan investasi aset real di dalam capital budgeting, ya apalagi kalau perusahaan tadi skupnya adalah multinasional, ya selain exchange rate itu political risk gitu ya. Jadi pada saat perusahaan memutuskan ya ingin berinvestasi di negara mana nih? Negara Indonesia ataukah negara Malaysia? Nah, pada saat mengestimasi cash flow ya, itu juga harus dipertimbangkan terkait dengan politik risknya. Ya, situasi politik ya antara Indonesia dengan Malaysia lebih beresiko yang mana? Nah, tentu pada saat penambahan di dalam perhitungan itu ya, teknik capital budgeting-nya itu nggak sama. Oke. Kemudian ada lagi yang lain, taxes, transfer pricing gitu ya. Nah, itu juga butuh untuk dipertimbangkan pada saat kemudian perusahaan
dalam hal ini adalah skalanya multinasional, itu ingin mempertimbangkan mengenai capital budgeting-nya. Oke, nah kemudian di sini ya setelah kita lihat ternyata gimana? Ternyata yang namanya require return, nah itu antara project-project alternatif yang ada bisa jadi kita harus mempertimbangkan gitu ya. Ulang terkait dengan kemungkinan estimasi cash flow gitu ya. Semakin besar ya kemungkinan estimasi cash flow terrealisasi, tentu proyek tersebut secara risiko menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi belum tentu antara 2 proyek, 3 proyek itu memiliki kemudian require return yang sama. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena pada saat menghitung yang namanya NPV sebagai salah satu teknik dalam pengambilan keputusan, selain estimasi cash flow, ingat ya, ada estimasi mengenai require return gitu ya. Nah, kalau require return salah dalam mengestimasi, maka hasil NPV-nya bisa jadi akan menyesatkan. Oke. Nah, di sini dicontohkan, ya, ada teller namtik mempertimbangkan akan ini berinvestasi, gitu ya, di kalau tidak di saham A ya di saham B, gitu ya. Nah, kemudian dia initial investment yang akan dikeluarkan terkait dengan project A dan project B sebesar 1.000 ya US dollar. Nah, pada saat ya mempertimbangkan mengenai ya alternatif tersebut selama kurang lebih berapa lama ini? 5 tahun gitu ya. Nah, ada kemungkinan ya terkait dengan dividen yang akan diterima oleh perusahaan gitu ya. Nah, di sini perusahaan harus kemudian membayar sebesar 80 gitu ya setiap tahun terkait dengan cash dividend. Maka pada akhir tahun kelima, nah teller namtik itu punya estimasi saham A yang dibeli dengan harga 1.000 bisa dijual di harga 1.200 gitu ya. Sementara saham B bisa dijual di harga 1.500. Nah, kemudian di sini ya, teller namtik itu punya require return gitu ya terkait dengan investasi di 2 alternatif saham tersebut sebesar 11%. Nah, masalahnya pada saat dilihat lebih dalam, saham B itu lebih beresiko dibandingkan saham A. Sehingga pada saat require return yang akan dipertimbangkan untuk menghitung NPV, ya bukan dipukul rata sama seperti saham A tadi sebesar 11%. Gitu ya. Karena saham B lebih beresiko, maka teller namtik mensyaratkan 14%, bukan 11%. Oke. Nah, di sini kemudian kelihatan pada saat saham A hasil NPV-nya 7,81, sementara saham B hasil valuasinya atau hasil dari NPV-nya sebesar 53,7 gitu ya. Nah, baru kemudian betul-betul antara saham A dan saham B itu bisa kemudian diperbandingkan gitu ya. Jadi karena resikonya tadi itu sudah istilahnya disesuaikan gitu ya. Saham B tadi lebih beresiko sehingga require return-nya itu lebih besar, maka ketika saham A hasil NPV-nya 781, saham B itu harus bisa memberikan NPV sebesar 53,7. Baru mereka ini sebetulnya berimbang. Gitu ya. Nah, kalau enggak, ya berarti mereka tidak berimbang. Oke. Nah, kemudian di sini juga dipertimbangkan terkait dengan require return, khususnya untuk diskon rate gitu ya, yang disesuaikan dengan resiko, ya berdasarkan model dari CAPM. Seperti yang kita tahu,
Ya, total risk itu sebetulnya didapatkan dari diversible risk ditambah dengan diversible risk gitu ya. Jadi total resiko itu dari resiko yang tidak dapat didiversifikasikan ditambah dengan resiko yang bisa didiversifikasikan gitu ya. Nah, atau kita juga bisa melihat dari apa beta gitu ya. Nah, karena apa? Yang namanya resiko bisa didiversifikasikan, itu sebetulnya bisa kemudian dihilangkan melalui portofolio. Tapi resiko yang tidak dapat dihilangkan, itu yang harus kemudian dihitung. Gitu ya. Nah, ini ditunjukkan dari gambar nih ya, 12.2. Jadi ada dua proyek, yaitu proyek L dan juga proyek U. Gitu ya. Nih, proyek L dilihat memiliki beta, disebut beta L gitu ya. Kemudian menghasilkan internal rate of return IRR gitu ya. Nah, di sini require return untuk project dengan resiko itu BL. Jadi require return yang dihasilkan untuk project L itu sebesar BL gitu ya. Resiko BL itu sebesar RL. Oke. Nah, karena project L menghasilkan return lebih besar, maka gitu ya, IRR-nya juga disyaratkan harus lebih besar. Oke, baru bisa kemudian diterima. Nah, ketika project L itu memiliki ya positif MPV, maka ya require return-nya harus sebesar RL. Oke. Sementara untuk project R ya, untuk project R, nah karena tadi ya, nih dilihat di sini ya, ini project L, ini project R. Project L, nah secara resiko gitu ya, lebih tinggi daripada project R. Sehingga project L mensyaratkan require return gitu ya, lebih tinggi daripada yang R gitu ya. Karena apa? Ya resiko untuk L lebih besar daripada R gitu ya. Oke. Nah, ini baru bisa diterima. Jadi kondisi diterima itu mereka nggak boleh sama. Walaupun diperbandingkan bukan berarti kemudian R yang akan dipakai, require return yang akan dipakai untuk R dan untuk L itu sama gitu ya. Karena apa? Karena di sini ditunjukkan L itu lebih beresiko. Berarti RL itu harus lebih besar daripada RR gitu ya. Jadi require return L harus lebih besar daripada require return dari R. Untuk apa? NPV-nya nanti bisa dikatakan istilahnya bagus gitu ya, sama. Oke. Nah, di sini ditunjukkan, jadi kalau dari project tadi ya, nah ini ya. Jadi untuk project A gitu ya, karena dari sisi indeks resiko lebih tinggi, ya dia nggak boleh sama seperti project B gitu ya. Karena project B indeks resikonya hanya 1. Nah, kalau indeks resiko 1 sebetulnya gitu ya, require return untuk project B 11%. Tapi ketika indeks resiko project A 1,6 nggak boleh di 11%. Require return-nya harusnya yang lebih tepat itu di 14%. Gitu ya. Oke, nih jadi karena project A itu lebih beresiko dibandingkan project B, maka kan gitu ya. Dari risk adjusted discount rate-nya ditunjukkan project A itu akan dikenakan 14% yang benar gitu ya. Sementara kalau project B itu 11%. Ya. Nah, baru di sini itu dikatakan berimbang, dikatakan istilahnya similar project tadi diperbandingkan NPV-nya. Oke, kita lanjut gitu ya. Nah, ketika tadi ya sudah sesuai
ya resiko di dalam dua alternatif project, baru kita bisa hitung terkait dengan NPV. Nah, untuk project A, dengan tadi ya require return-nya sebesar berapa tadi itu? 14%, gitu ya. Sementara project B require return-nya sebesar 11%. Nah, project A ketemu NPV-nya sebesar 6.063. Sementara project B itu akan ketemu 9.798. Nah, ini baru boleh dikatakan mereka berimbang. Kenapa? Karena resikonya sudah disesuaikan, gitu ya. Baru kemudian kita bisa memutuskan dari dua alternatif project ini mana yang layak, gitu ya, dijalankan ketika dua project tadi sifatnya adalah mutual eksklusif. Maka NPV yang lebih besar itu yang akan dijalankan. Jadi project B yang akan dijalankan. Tapi mereka ini sebetulnya sudah seimbang, dalam artian sudah similar. Jadi boleh untuk diperbandingkan. Kenapa? Karena resikonya juga sudah disesuaikan, gitu ya. Oke. Nah, ini dilanjut. Ini tadi ini hitungan manualnya, gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau di sini ditunjukkan. Nah, kalau untuk resiko kelas 1 gitu ya, maka risk adjusted discount rate-nya itu 8%. Kalau resiko kelasnya kelas 2, maka risk adjusted-nya itu 10%. Kalau resiko kelas 3, maka risk adjusted-nya 14%. Kalau dia termasuk resiko kelas 4, maka risk adjusted-nya itu 20%. Ya. Nah, di sini dicontohkan misalnya manajer dari Banet tadi gitu ya. Nah, dia melihat project A itu resiko kelas resikonya berada di kelas 3. Sementara project B kelas resikonya di kelas 2. Gitu ya. Nah, kalau di sini dilihat kalau di kelas 2 itu 10, sementara di kelas 3 itu 14 gitu ya. Oke. Nah, baru kemudian gitu ya. Dua project ini itu boleh dihitung NPV-nya dan kemudian diambil keputusan. Gitu ya. Oke. Jadi ketika kita memperbandingkan, pastikan dulu kalau yang kita perbandingkan itu sama, gitu ya. Sama secara resikonya. Ketika belum sama, maka butuh untuk disesuaikan. Nah, itu maksudnya risk adjusted, gitu ya, diskon rate-nya. Oke, jadi disesuaikan dulu. Ternyata apa? Project A itu kelas 3, sementara project B itu kelas 2. Maka sebetulnya A, kalau dia di kelas 3, risk adjusted-nya itu harus 14%. Sementara kalau untuk B, karena dia masuk kelas 2, risk adjusted-nya hanya 10%. Gitu ya. Nah, dari hasil hitungan NPV ketemu A itu 6.063 nih untuk project A. Sementara untuk project B NPV-nya sebesar 10.924. Nah, dari sini baru kemudian boleh diambil keputusan, gitu ya. Mana yang akan dijalankan? Andai kata dua project tadi mutual eksklusif. Nah, yang diambil tentu NPV yang paling besar, gitu ya. Oke, nah kemudian pada saat ya, manajer akan mengambil keputusan terkait dengan capital budgeting, ya memperbandingkan antara beberapa investasi yang ada itu juga harus sama, gitu ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan usia, gitu ya, kaitannya dengan cash flow yang akan diterima itu juga harus sama, gitu ya. Nggak boleh kemudian nggak sama. Kalau yang tadi itu harus sama secara resiko untuk menentukan apa require return-nya. Nah, yang kedua ini pada saat mengestimasi tentang cash inflow, maka cash inflow itu juga harus memiliki waktu yang sama. Nggak boleh kemudian berbeda. Nah, ini dicontohkan seperti ini, gitu ya. Jadi project X, gitu ya, itu diestimasi hanya 3 tahun akan mendapatkan cash inflow. Sementara untuk project Y diestimasi akan 6 tahun mendapatkan cash inflow. Nah,
ketika dua proyek ini ingin diperbandingkan, nggak boleh langsung diperbandingkan, harus ada yang namanya penyesuaian, gitu ya. Sama seperti tadi ya, penyesuaian terhadap risiko. Berarti ini juga penyesuaian terhadap cash flow ya, tahunannya. Jadi cash flow tahunannya, karena di sini cuma berhenti 3 tahun, yang di sini berhenti 6 tahun, itu harus disesuaikan. Nah, gimana cara penyesuaian ketika ya manajer itu dihadapkan pada kondisi memilih alternatif project yang usianya tidak sama, gitu ya. Nah, ini misalnya kalau ini dihitung NPV, ya seolah-olah gimana, project Y itu lebih baik dibandingkan project X karena menghasilkan NPV lebih besar. Tapi ini tuh sebetulnya salah pengambilan keputusannya. Kenapa kurang tepat ya? Karena dua project ini sifat atau similaritasnya belum sama, gitu ya. Nah, oke, jadi kurang pas kalau ini. Oke. Nah, gimana caranya supaya mereka kemudian bisa diperbandingkan? Nah, ini kita butuh untuk menghitung annualized net present value, gitu ya. Jadi nanti kita akan menghitung ya NPV cash flow untuk project X dan cash flow untuk project Y, gitu ya. Kita akan hitung ulang ya supaya apa? Waktu mereka itu sama dengan ya setiap tahun ya. Jadi yang pertama, langkah pertama untuk annualized net present value, yang pertama itu menghitung gitu ya net present value dari masing-masing project. Oke, dengan tadi ya required return ya, atau cost of capital-nya. Kemudian yang kedua, mengkonversi NPV yang didapatkan di step pertama gitu ya ke dalam ya bentuk tahunan, oke, selama waktu gitu ya yang sama. Oke. Baru yang ketiga, nah dihitung ulang lagi NPV-nya. Contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi tadi ada perusahaan AT ya, yang ini yang di awal. Nih ya. Jadi ada perusahaan AT, dia akan mempertimbangkan dua alternatif project, project X dan project Y, gitu ya. Project X initial investment-nya sebesar 70.000 US dollar, sementara project Y initial investment-nya sebesar 85.000 US dollar, gitu ya. Nah, untuk project X selama 3 tahun akan mendapatkan cash inflow. Ya, tahun pertama 28, tahun kedua 33.000, kemudian tahun ketiga 38.000. Sementara untuk project Y, nah di sini ditunjukkan akan mendapatkan cash inflow selama 6 tahun. Tahun pertama 35, tahun kedua 30, tahun ketiga 25, tahun keempat 20, tahun kelima 15, dan tahun keenam 10. Gitu ya. Nah, sehingga di sini ditunjukkan karena mereka tidak sama, maka cash inflow tahunan itu yang harus kemudian dihitung ulang. Nah, caranya gimana? Tadi ada 3 step. Step yang pertama, kita hitung NPV masing-masing dulu. Gitu ya. Jadi cara yang pertama itu kita hitung NPV project X dan project Y. Tadi udah dihitungkan NPV-nya berapa? Untuk project X itu 11.277, sementara project Y itu 19.013. Oke. Kemudian yang kedua, setelah dihitung NPV-nya masing-masing project, tahap kedua mengkonversi gitu ya ke dalam tahunannya. Oke. Nah, tadi ketemu ya 11 sama 19. Maka tahap yang kedua 11 itu akan dikonversi gitu ya. Untuk apa? 3 tahun. Nah, sementara yang Y itu akan dikonversi selama 6 tahun. Oke. Jadi selama 3 tahun dia akan dapat 11. Nah, kalau yang tadi 6 itu selama 6 tahun dia akan mendapatkan 19. Maka setiap tahun yang akan diperoleh dari NPV tersebut itu berapa? Nah, ini ya. Kita bisa lihat kalau ya yang project X NPV selama 3 tahun tadi itu 11 gitu ya. Maka sebetulnya ya
dengan require return yang sama. Jadi require return-nya itu sudah bisa dipastikan dua project ini resikonya sama, sehingga require return-nya sama, gitu ya. Kalau nanti require return-nya nggak sama, maka tadi ya harus di-adjust sama seperti materi kita bahas sebelum ini, gitu ya. Ini seolah-olah sudah sama, oke? Nah, seolah-olah sama-sama menggunakan require return berapa? 10%, gitu ya. Nah, di sini cuman konfliknya, kendalanya karena tahunnya tadi ya nggak sama. Cash inflow yang akan diperoleh project X itu 3 tahun, sementara project Y itu 6 tahun. Maka untuk membuat mereka similar sehingga bisa diperbandingkan, kita hitung gitu ya kaitannya dengan annualized net present value-nya. Nah, step yang pertama tadi kita hitung dulu NPV dari masing-masing ketemu ya. Nah, NPV masing-masing itu kemudian kita kembalikan ya. Sebetulnya setiap tahun itu akan diperoleh berapa sih gitu ya, sehingga dapat NPV tadi. Nah, X itu dapat NPV 11.277 gitu ya, selama 3 tahun. Berarti setiap tahunnya akan dapat berapa nih, kan gitu ya. Nah, setiap tahunnya sebetulnya akan dapat 4.534 gitu ya. Nah, sementara project Y gitu ya, tadi hasil NPV-nya 19.013. Nah, tapi itu didapatkan selama 6 tahun. Berarti setiap tahunnya berapa nih? Gitu ya. Nah, setelah dihitung, setiap tahunnya itu ketemu 4.000, gitu ya. Oke, jadi di sini kita itu sebetulnya mencari apa? PMT ya. Dulu seperti materi pada saat time value of money gitu ya. Coba dibuka kembali deh materi Anda pada saat belajar tentang time value of money. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi gimana cara menghitungnya gitu ya. Oke, jadi ketemu nih. Jadi dari 11 selama 3 tahun, nah setiap tahunnya akan dapat 4.534. Sementara untuk project Y ya dapat 19, tapi 6 tahun, maka setiap tahunnya sebetulnya 4.036. Nah, baru hasil inilah yang bisa diperbandingkan untuk mengambil keputusan project mana yang akan dijalankan. Nah, kalau dari sini kelihatan project mana yang dijalankan. Nah, ini ya. Nih. Jadi dari situ baru bisa diambil keputusan. Oke, keputusannya gimana? Ya, dari project Y dan project Y, dari project X dan project Y, kalau dilihat mana yang diambil keputusannya, project X gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau hanya melihat berdasarkan NPV gitu ya. Nah, di awal kelihatan gimana NPV untuk project Y itu lebih besar 19 gitu ya. Nah, itu sesat. Karena apa? 19 itu untuk 6 tahun. Oke. Jadi kalau sudah setara, maka sebetulnya project X itu yang lebih baik dibandingkan project Y ketika sifatnya adalah mutual eksklusif gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan yang lain. Jadi capital budgeting itu lebih kompleks daripada materi yang lain gitu ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengambil keputusan yaitu manusianya gitu ya. Manajer dalam hal ini pengambil keputusan bisa jadi manajernya ganti. Nah, ketika ganti itu juga akan bisa berdampak gitu ya. Estimasi yang sudah dilakukan bisa jadi akan berubah. Nah, itu yang disebut dengan apa? Real option. Jadi di sini sebetulnya sekaligus juga memperkenalkan mengenai real option gitu ya di dalam capital budgeting. Nah, maksudnya real option itu apa? Real option itu sebetulnya gitu ya, opportunity, peluang, ya, kesempatan dikaitkan dengan gitu ya, project modal gitu ya dari manajer gitu ya pada saat memutuskan gitu ya terkait dengan proyek mana yang akan kemudian diambil ya berdasarkan cash flow maupun resikonya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat gitu ya lebih dalam. Jadi bisa jadi tadi ada dua alternatif X sama Y. Tadi seolah-olah alternatif X itu NPV-nya lebih besar gitu ya daripada Y. Nah, masalahnya kalau dilihat lebih dalam gitu ya, ternyata apa? Bisa jadi Y gitu ya.
itu ada faktor-faktor lain yang bisa dipertimbangkan sehingga hasil NPV-nya itu akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, makanya di sini kemudian diperkenalkan adanya real option, gitu ya, yang memungkinkan, gini ya. Jadi memperkenalkan secara eksplisit, gitu ya. Ya, kemungkinan keputusan di dalam capital budgeting, ya, manajer. Nah, tadi dua alternatif ini bisa jadi gimana? Seolah-olah X itu memberikan NPV jauh lebih besar daripada Y. Kalau begitu, X itu akan dijalankan. Nah, masalahnya itu ya, bisa jadi Y yang NPV-nya lebih kecil kalau ditunda, bukan hari ini dijalankan tapi tahun depan, gitu ya. Nah, dengan adanya mungkin perbaikan bisa jadi akan menghasilkan NPV jauh lebih besar daripada X. Nah, itu juga harus diperhitungkan, gitu ya. Harus juga kemudian dipertimbangkan. Maka dari itu di sini kita langsung lihat aja contoh kan, gitu ya. Nih contohnya, oke, terkait dengan real option, gitu ya. Nah, ini diasumsikan ada Bennett Company, gitu ya. Setelah melakukan analisis strategik terhadap project A dan project B, nah, untuk menemukan, gitu ya, tidak ada real option yang bisa ditambahkan di dalam project A. Tapi untuk project B, gitu ya, ada kemungkinan opsi, ya, real option yang bisa ditambahkan. Oke, jadi kalau project B, gitu ya, selama 2 tahun awal, gitu ya, kemungkinan, gitu ya, memiliki downtime, ya, dalam kapasitas produksi yang tidak dipergunakan itu bisa meningkatkan, gitu ya. Jadi kalau 2 tahun awal B itu ya kapasitas produksi yang selama ini tidak diperhitungkan itu ditingkatkan lebih. Nah, hasil untuk project B itu bisa jadi akan lebih bagus, gitu ya. Kemudian opsi yang lain itu kaitannya kalau project B, gitu ya, kaitan dengan sistem kontrol computerized-nya itu dikontrol oleh 2 orang, gitu ya. Jadi 2 mesin, ya, bukan 2 orang, sorry. Jadi dikontrol oleh 2 orang, ya. Nah, sebetulnya apa? Bisa mengurangi labor cost. Oke. Jadi kalau tadi ada 2 project, di sini dicontohkan project A dan project B. Project A ini nggak ada lagi tambahan-tambahan yang bisa dimasukkan untuk menaikkan estimasi cash inflow-nya. Tapi untuk project B itu ada tambahan-tambahan yang bisa kemudian berdampak terhadap peningkatan estimasi cash flow, gitu ya. Nah, project B tadi diperkirakan 2 tahun awal, ya. Kalau yang perkiraan awal, ya, hasil cash inflow tadi itu dengan catatan mungkin masih ada mesin yang belum atau kapasitas produksi itu belum optimal. Nah, ketika itu bisa dioptimalkan, gitu ya. Nah, maka, gitu ya, project B itu akan bisa punya alternatif cash inflow, estimasi cash inflow ke depan itu jauh lebih besar. Nah, itu menurut opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, pada saat project B itu dijalankan dengan sistem kontrol computerized, ya, 2 mesin, maka ya nggak perlu dia mempekerjakan lagi tenaga kerja, ya sudah cukup bisa mesin itu, jadi menghemat, gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan, jadi dari 2 alternatif project, gitu ya, karena project B ini ada kemungkinan-kemungkinan tambahan yang bisa ya berdampak terhadap NPV-nya. Nah, di sini NPV project B itu harus dihitung ulang, gitu ya, karena ada kemungkinan opsi yang bisa ditambahkan tadi, ya. Nah, dihitung ulang di sini dilihat, gitu ya. Untuk NPV 2 tahun awal yang bisa diimplementasikan tadi itu 1.500, gitu ya. Jadi tadi kan ada opsinya 2 untuk project B, gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama itu akan ada tambahan sebesar 1.500. Oke. Sementara
untuk ini yang ini ya. Jadi ini ada 2 opsi yang bisa ditambahkan terhadap project B gitu ya. Dan ini akan merubah sebetulnya NPV. Oke. Nah, nih untuk yang pertama dapat tambahan 1.500. Sementara untuk yang kedua dapat tambahan 2.000 gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan untuk opsi pertama kemungkinannya terrealisasi atau perubahannya kemungkinan terrealisasi itu 60%. Sementara untuk yang kedua kaitannya dengan tadi sistem komputer RISE dijalankan 2 mesin gitu ya, itu kemungkinannya 30%. Oke. Jadi tambahan tadi itu 1.500 dan 2.000 ya disesuaikan dengan kemungkinan ini. Jadi sebetulnya nilai tambahan opsi yang bisa didapatkan dari project B ya 1.500 itu 60% tadi. Berarti apa? 900. Kemudian 2.000 ini tadi 30%, maka dapat 600. Jadi kemungkinan tambahan untuk opsi ya yang bisa ditambahkan di project B itu 1.500 sehingga NPV untuk project B gitu ya. Nah, tadi awalnya 10.094 itu harus ditambahkan dengan 1.500 gitu ya. Sehingga dapat 12.424. Nah, sementara untuk yang project A enggak ya cuman sebesar 10.924 karena enggak ada lagi tambahan-tambahan opsi yang bisa tambahkan. Nah, kalau dari sini, maka sebetulnya sebagai seorang manajer, ya mengambil alternatif ketika memang diharuskan mengambil salah satu alternatif, ya ambil alternatif yang B, gitu ya, project yang B. Oke, jadi sebetulnya ketika bicara tentang pengambilan keputusan di dalam capital budgeting, selain resiko, selain kemudian tadi itu ya waktu yang harus sama, nah yang ketiga itu juga opsi-opsi tambahan, faktor-faktor tambahan yang bisa mempengaruhi gitu ya estimasi cash flow yang nantinya akan berdampak terhadap NPV itu juga harus diperhitungkan. Contohnya yang ini tadi gitu ya, ada 2 project A dan project B. Project A itu enggak ada lagi tambahan ya faktor yang bisa mempengaruhi estimasi cash inflow. Sementara project B itu ada tambahan. Nah, sehingga tambahan-tambahan itu akan diperhitungkan untuk bisa berdampak gitu ya, untuk bisa kemudian kita lihat NPV-nya. Nah, di sini ditunjukkan NPV A karena dia tidak ada tambahan-tambahan yang bisa mempengaruhi estimasi cash inflow-nya ya sebesar 10.924. Tapi ketika project B karena ada tambahan-tambahan, maka gitu ya, tambahan tadi itu harus dihitung. Nah, tambahannya tadi itu dihitung nilainya berapa? 1.500. Sehingga hasil akhir NPV dari project B itu sebesar 12.424. Baru kemudian dari 2 ini, nah itu diperbandingkan. Nah, kalau begitu, yang mana yang lebih baik untuk dijalankan? Ya project B, gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir yang harus juga dipertimbangkan, gitu ya. Kalau tadi itu kan alternatif untuk mutual eksklusif gitu ya. Jadi kalau mutual eksklusif itu karena sifatnya harus memilih salah satu, maka ketika diperbandingkan itu harus similar ya. Similar dalam artian apa? Resiko gitu ya. Similar dalam artian tadi ya betul-betul waktu estimasi cash inflow-nya sama dan similar kaitannya dengan tambahan-tambahan. Jadi ada nggak yang bisa tambahan, ada yang bisa tidak tambahan. Nah, itu juga harus istilahnya disesuaikan gitu ya. Nah, kalau yang slide ini menggambarkan pada saat alternatif itu independen gitu ya, bukan mutual. Kalau mutual itu harus pilih. Kalau independen, nah kalau independen itu kan harus kemudian gimana? Tidak boleh ditiadakan. Ya, alternatif tadi itu kalau memang semuanya menguntungkan, ya harusnya itu dijalankan gitu ya. Nah, kalau nggak cukup gimana? Nah, ini yang dibahas kaitannya dengan capital rationing gitu ya. Jadi yang namanya perusahaan ketika mau memilih alternatif itu kan juga harus melihat kondisi terkait dengan modal. Nah, apakah modalnya itu cukup ataukah modalnya kemudian tidak cukup gitu ya. Khusus untuk alternatif yang sifatnya adalah independen karena tidak boleh ditiadakan gitu ya. Yang ada depending gitu ya. Dilihat kalau kemampuan modalnya memang cukup
ya oke, semua alternatif itu dijalankan. Ketika modalnya tidak cukup, nah maka yang ada dibuatlah prioritas gitu ya. Itu menurut capital rationing. Oke. Nih, dibuat yang namanya apa? Ini investment opportunity schedule gitu ya. Jadi kita lihat nih kaitannya dengan nih ya. Nih IRR-nya. Jadi kita lihat dulu. Jadi ada misal project A, project B, project C, project D, project E sampai project F. Gitu ya. Nah, initial investment untuk setiap project itu kelihatan seperti ini. Nah, setelah kita hitung IRR-nya gitu ya, itu ada ini. Nah, karena tadi ya sifatnya adalah independen, maka kan gitu ya. Kita tidak boleh kemudian menghilangkan. Kalau dilihat dari IRR sesuai dengan kemarin minggu ke-8 gitu ya, maka keputusan untuk alternatif yang paling bagus kalau memberikan IRR yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini, project B yang akan dijalankan gitu ya. Yang lainnya nggak akan dijalankan. Itu kalau muncul. Nah, kalau independen nggak boleh gitu ya, karena IRR ini ya semuanya gitu ya. Nah, menunjukkan hasil, maka hasil ini harus diperbandingkan dulu dengan cost of capital-nya. Tadi cost of capital-nya berapa? 10%. Berarti kalau demikian, maka yang di atas dari 10% itu layak untuk dijalankan. Yang mana? 12%, 20%, 16%, 15%, dan juga 10%. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada 5 alternatif yang layak untuk dijalankan kalau dia sifatnya independen. Itu ya, hanya satu yang ditiadakan karena memang lebih kecil dari lebih kecil dari cost of capital-nya, gitu ya. Jadi nggak akan dijalankan karena tidak layak. Tapi 5 alternatif yang lain itu layak untuk dijalankan. Nah, karena sifatnya independen nggak boleh kemudian ya udah diambil aja yang paling besar yaitu 20%, nggak bisa, gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu ya, mengapa yang lain itu tidak dijalankan? Ya karena ada kendala. Oke, kendalanya dari mana? Dari modal, gitu ya. Maka dibuatlah tadi investment opportunity schedule. Nah, investment opportunity schedule itu kayak apa? Kayak ini, gitu ya. Dibuat apa? Peringkat, gitu ya, berdasarkan constraint modal. Ya, tadi kan ada modalnya. Oke, dilihat dulu nih. Nah, dari investasi opportunity schedule baru kelihatan. Project B itu akan dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian project C, baru kemudian project E. Nah, sementara untuk project A, F, D gitu ya, apalagi yang project D itu jelas akan ditolak tadi. Karena apa? Dari kelayakan ya ditunjukkan hasil IRR lebih kecil daripada cost of capitalnya, pasti di reject. Nah, tapi kalau untuk A dan F, nah harusnya tetap dijalankan. Tapi karena adanya kendala modalnya nggak cukup, maka sebetulnya A dan F itu dipending gitu ya, berdasarkan urutan tadi itu. Jadi ini investment opportunity set itu kita mau lihat kaitannya dengan apa? Rating gitu ya, yang mana yang dijalankan pada saat adanya constraint budget gitu ya. Nah, ini ya, ini juga sama. Jadi kalau tadi ya penjelasan, maka project yang dijalankan yang pertama itu B, kemudian C, kemudian E. Ya, sesuai dengan modal. Ya, modalnya adanya cuma segitu ya. 3 ini yang dijalankan dulu. Nah, sementara yang lain ya A dan F itu nanti ya depending menunggu sampai modalnya tersedia. Nih ya, jadi dari ranking cut off. Sampai di sini kurang lebih gitu ya gambaran terkait dengan capital budgeting. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan bisa membantu. Nah, kita akan ketemu lagi pada kelas online gitu ya, pada waktu ya dan tempat sesuai dengan yang saya informasikan di ULS gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu. Bye.